Part 75. Angel yang sudah menerima surat cerai dari Kenzo semakin uring-uringan. Angel sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena memang Kenzo memiliki bukti perselingkuhannya dengan beberapa pria. Angel pun semakin dibuat kesal oleh perubahan sikap Dimitri. Dimitri sudah sangat sulit dihubungi dan suara Dimitri yang sangat acuh dan dingin padanya semakin membuat Angel frustasi. Aku tidak bisa kehilangan Kenzo. Aku akan kutemukan gadis kampungan itu dan menyuruhnya pergi, gumam Angel. Naira dan Kenzo akhirnya sudah kembali ke negaranya. Naira langsung diantar ke mansion Kenzo, dikawal oleh pengawal pribadi Tuan Kenzo. Sedangkan Kenzo langsung kembali ke perusahaannya karena sudah banyak berkas yang harus ia tanda tangani. Seharian Kenzo berkutat dengan semua pekerjaannya yang selama ini tertunda hingga tengah malam. Tuan, apa tidak sebaiknya Anda membawa semua pekerjaan ini ke rumah? Kasihan Nyonya Naira, semenjak pulang dari negara B, Anda tidak menghubunginya sama sekali, ujar Jimmy pada Kenzo, membuat Kenzo terdiam sejenak. Jim, kenapa kau baru mengatakannya padaku? Gumam Kenzo dengan kesal. Jimmy pun hanya bisa tersenyum pada tuannya. Kau itu aneh, Tuan. Istri sendiri dilupakan. Kebiasaan lamanya jika sedang bekerja pasti lupa segalanya, gumam Jimmy dalam hati. Setidaknya jika Tuan Kenzo pulang, maka dirinya pun bisa beristirahat, karena ia sangat lelah seharian harus lembur, gumam Jimmy dalam hati. Naira yang berada di mansionnya terbangun dari tidurnya mendapati Kenzo belum juga pulang. Bahkan Kenzo tidak menelponnya sama sekali. Apa Kenzo pulang ke Angel ya? Gumam Naira. Biarin aja beruang kutub itu pulang ke Angel. Angel juga kan istrinya. Ayolah Naira, berpikir positif. Ingatlah Naira, jangan pernah bermain dengan perasaan, gumam Naira pada dirinya sendiri. Lalu Naira pun melanjutkan tidurnya. Baru saja beberapa jam melanjutkan tidurnya, Naira merasa terganggu karena tubuhnya sesak sekali. Dibukanya matanya dengan paksa. Naira terkaget karena saat ini tubuh Kenzo sudah menindihnya. Naira pun berusaha melepaskan diri dari Kenzo. Kenzo, kau ini sedang apa? Mengganggu orang tidur saja, gerutu Naira sambil terus berusaha menyadarkan dirinya yang masih dilanda kantuk. Aku sangat merindukanmu, bisik Kenzo pada telinga Naira, membuat Naira bergidik kegilian. Kenzo pun langsung mencium bibir Naira dengan lembut. Kenzo, berhentilah, aku capek sekali, pakik Naira menolak segala sentuhan Kenzo. Kenzo yang mendapatkan penolakan langsung bangun dari tubuh Naira dan langsung menarik dasinya dengan sangat kasar. Apa kau marah? Tanya Naira dengan hati-hati. Kenapa kau menolakku dan setiap kita bercinta kau pun seperti tidak senang? Tanya Kenzo dengan suara tegasnya. Bagaimana mungkin aku senang? Karena aku merasa aku ini seperti jalang bagimu, ucap Naira dengan nada bergetar. Apa maksudmu? Tanya Kenzo dengan nada dinginnya. Bukankah sudah jelas pernikahan kita itu hanyalah pernikahan di atas materai tanpa didasari cinta, dan kau meniduriku hanya karena ingin memiliki anak saja. Setelah aku hamil dan melahirkan, kau akan mengambil anak itu dan menceraikanku, ujar Naira dengan penuh emosi dan air mata. Naira sudah tidak bisa menahan rasa sesak di dadanya. Kenzo yang mendengar ucapan Naira menatap lekat wajah istrinya itu. Apa yang selama ini aku lakukan, kau tidak bisa merasakannya? Tanya Kenzo membelai wajah Naira dengan lembut. Aku sangat mencintaimu. Apa kau tidak bisa merasakannya sama sekali? Ujar Kenzo. Tangannya menghapus air mata Naira dan mencium bibir Naira. Naira yang mendengar setiap perkataan Kenzo hanya bisa terdiam. Jantungnya berdebar sangat kencang. Apa benar yang kau katakan?
Dia mencintaiku, gumam Naira dalam hati. Sayang, aku ingin kau menjadi satu-satunya istriku, ibu dari anak-anakku. Kenzo berbisik di telinga Naira. Dan malam itu mereka lewati dengan beberapa kali pelepasan. Setelah Kenzo tertidur, Naira menatap wajah Kenzo dengan lekat. Apa benar semua yang kau katakan itu? Gumam Naira dalam hati, lalu ia pun tertidur di samping Kenzo. Setelah Jimmy menyerahkan saksi atas kecelakaan yang menimpa Alexa, Dimitri sangat marah mengetahui bahwa Angela dalang dibalik kecelakaan Alexa. Dimitri langsung melaporkan Angel kepada pihak yang berwajib. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mungkin peribahasanya itu sangat tepat sekali untuk Angel. Selain dirinya sudah bercerai dari Kenzo, Angel pun harus masuk ke dalam sel penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap adiknya Alexa. Banyak sekali media yang meliput berita Angel dan mau tidak mau menyeret nama Kenzo sebagai mantan suaminya. Tapi Kenzo tidak peduli pada berita apapun. Dengan menyuruh Jimmy, seketika itu juga berita tentang Angel pun tidak lagi membawa namanya. Sudah cukup Kenzo berurusan dengan wanita ular seperti Angel. Baginya kini adalah kehidupannya bersama Naira. 1 bulan kemudian, kini di mansion Kenzo yang sangat mewah, Naira sudah bisa menyesuaikan dirinya di tempat itu. Berikut aturan-aturan dari seorang Kenzo. Tapi bukan Naira namanya jika tidak pernah melanggar aturan dari Tuan Kenzo. Sikap Naira seperti itulah yang membuat kehidupan rumah tangga Kenzo dan Naira selalu dipenuhi warna. Ada kesal, ada gembira, seperti rasa permen nano-nano. Rasanya rame bukan? Bukan iklan ya, hehe. Walaupun Naira sudah mengetahui Kenzo dan Angel sudah bercerai, namun bagi Naira Tuan Kenzo adalah sesuatu yang sangat tinggi, yang tidak mungkin ia gapai. Karena baginya seorang Kenzo adalah sosok yang sempurna, dan ia hanyalah gadis biasa. Bahkan Naira selalu menyadari statusnya sebagai seorang istri yang tidak pernah dipublikasikan oleh Kenzo. Karena orang hanya tahu Angela istri dan mantan istri Kenzo. Orang tidak ada yang mengetahui bahwa Naira adalah istri dari Kenzo. Dan itu membuat Naira sadar akan statusnya yang tidak akan pernah berubah sekalipun Kenzo telah bercerai dari Angel. Tuan Dimitri meminta bertemu dengan Anda, ujar Jimmy. Kenzo menatap ke arah Jimmy. Aku sudah tidak mau ada urusan lagi dengannya, ujar Kenzo dengan dingin. Tapi Tuan Dimitri bilang ini mengenai Alexa dan Nyonya Naira. Naira? Alexa, gumam Kenzo. Baiklah, atur waktuku dengannya. Kenzo kembali pada berkas-berkas yang harus ia tanda tangani. Kenzo ingin sekali cepat pulang karena ia sangat merindukan Naira. Naira tengah menelpon Novi sambil duduk di kursi taman yang di belakang mansion. Seriusan lo, putus sama bebek lo? Tanya Naira pada Novi. Udah males, jangan bahas dia lagi, sukut Novi dari seberang sana. Yang sabar ya Nov, lo pacaran sama bebek lo udah 2 tahun. Taunya dia malah nikah sama orang lain, ujar Naira. Makanya kalau pacaran itu jangan lama-lama, keburu expired, gumam Naira sambil tertawa cekikikan. Ih, lo tunai, gue lagi sedih, malah lo ketawain, pekik Novi. Ya lo juga sih, hobi banget jagain jodoh orang, sampai 2 tahun lagi, celoteh Naira pada Novi, membuat Novi makin kesal. Udah jangan bahas itu lagi. BTW, lo gimana sama Tuan Kenzo? Tanya Novi. Gimana apanya? Ujar Naira. Ya hubungan lo sama Tuan Kenzo. Secara kan dia sudah cerai tuh sama nenek lampir itu, ujar Novi menggebu. Terus? Tanya Naira bingung. Ih, nih anak ampun, oo-nya kebangetan. Maksud gue,
Berarti kan lo tuh udah jadi istri satu-satunya Tuan Kenzo. So, kapan lo punya baby sama Tuan Kenzo? Tanya Novi. Anak, gak salah lo nanya gitu. Kan lo tahu, gue minum pil KB. Ya gak mungkin lah gue hamil, ngaco lo. Ujar Naira. Jadi lo masih minum pil KB itu? Tanya Novi. Ya iyalah, gue gak mau hamil. Kan lo tahu gue, Nov, gimana hubungan gue sama Kenzo, ujar Naira. Iya, tapi kan sekarang lo udah jadi satu-satunya nyonya Kenzo. Masa lo masih gak nyadar sih, Nay, kalau Kenzo cinta sama lo? Oke, Novi pada Naira. Gue takut, Nov, lirih Naira. Takut kenapa? Tanya Novi. Udah ah. Gimana kalau besok kita jalan-jalan biar bad mood lu hilang? Ujar Naira dan masih sibuk dengan obrolannya bersama Novi, hingga tidak menyadari sepasang mata tengah menatapnya dengan tajam. Kenzo memasuki kamar Naira. Ia mencari sesuatu dengan sangat emosi. Dicarinya segala ke arah, emosinya benar-benar sudah sangat tinggi, hingga Kenzo melihat tas Naira dibukanya. Dan Kenzo mendapati sebuah botol vitamin. Kenzo mengingat Naira setiap hari selalu meminumnya. Shit, pikir Kenzo. Kenzo mengambil sebutir pil itu lalu menyembunyikannya di jasnya. Diambilnya ponsel dan menghubungi Jimmy. Jim, cepatlah kemari, perintah Kenzo. Lalu menutup ponsel, Kenzo mengacak-acak rambutnya sendiri. Ya, betapa kagetnya Kenzo ketika pulang. Ia ingin membuat kejutan untuk Naira dengan pulang lebih awal. Namun kini dirinya lah yang terkejut mengetahui Naira selama ini meminum pil KB agar tidak hamil. Padahal Kenzo sangat ingin sekali mendapatkan keturunan bersama Naira, wanita yang dia cintai.